Semua bermula dari satu keputusan keliru. Membongkar gubuk reot milik seorang nenek renta yang dianggap tak penting demi pembangunan kantor polisi yang megah. Tak ada yang tahu. Di balik dinding lapuk dan lantai tanahnya, tersimpan rahasia kelam yang selama puluhan tahun memilih diam. Sejak saat itu, satu persatu nyawa melayang. Suara-suara aneh mulai merasuk di malam hari, dan keluarga Wahyu, seorang inspektur polisi berpangkat 2, mulai dihantui bayangan yang tak bisa dijelaskan akal. Apa yang sebenarnya dikubur di bawah tanah itu? Dan mengapa semua orang yang menyentuhnya seolah ditarik masuk ke dalam kutukan yang tak bisa ditawar? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Hujan rintik-rintik menyambut pagi di kantor kepolisian sektor Banyorejo. Awan gelap menggantung rendah di atas atap seng yang mulai berkarat, menambah kesan muram pada bangunan yang sejak dulu tak pernah mengalami renovasi besar. Bau apek dari dokumen tua dan cat mengelupas menempel di setiap sudut ruangan. Di ruang kerja yang sempit namun rapi, Wahyu duduk menunduk sambil membaca berkas pembangunan yang baru saja diberikan Komandan Heru. Kemeja dinasnya masih kaku, lencana di dadanya mengilap, dan pangkat Inspektur 2 yang baru disandangnya belum genap 3 bulan. Namun wajahnya menunjukkan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Pembangunan kantor baru akan dimulai bulan depan, ucap Komandan Heru dari balik meja kayu yang mengelupas. Kamu yang pimpin, Wahyu. Ini tugas penting. Lokasinya sudah diputuskan. Tanah kosong di ujung jalan Pasir Putih. Wahyu mengangguk pelan, lalu berkata, Pasir Putih? Bukan di dekat perumahan. Saya pikir lokasinya terlalu jauh dari pusat desa, Pak. Komandan Heru mencondongkan tubuh, tangannya menunjuk peta kecil yang terbentang di meja. Justru itu, Tunania Lewis, bebas sengketa, dan murah. Apalagi tidak ada penghuni tetap di sana. Namun saat Wahyu menatap lebih teliti titik lokasi yang ditunjuk, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia ingat tempat itu. Beberapa hari sebelumnya, ia sempat lewat saat patroli. Di tengah lapangan ilalang yang tinggi dan menguning, berdiri sebuah gubuk tua reot. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya sudah melorot, nyaris menyentuh tanah. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan, namun entah kenapa, tempat itu membuat tengkuknya dingin. Di sana masih ada gubuk, Pak, gumam Wahyu pelan, seperti pernah ditinggali. Itu cuma sisa rumah nenek tua, sudah meninggal beberapa tahun lalu. Gubuknya nggak layak huni, sahut Komandan Heru sambil mengibaskan tangan. Tak perlu pikirkan itu, sudah saya cek, tidak ada catatan kepemilikan. Lagi pula, desa juga mendukung rencana ini. Kamu tinggal pastikan pembongkaran berjalan lancar, Wahyu. Dalam benaknya, bayangan gubuk itu kembali muncul dikelilingi ilalang tinggi, sunyi, seperti menanti sesuatu. Siap, Pak, jawabnya akhirnya, meski hatinya belum mantap sepenuhnya. 2 hari kemudian, pagi masih basah ketika Wahyu memimpin tim kecil menuju lokasi pembangunan. Truk dan alat berat menyusul di belakang. Warga sekitar berdiri di pinggir jalan. Beberapa berbisik, beberapa lainnya hanya menatap dengan sorot mata yang sulit dibaca. Gubuk itu berdiri di tengah lapangan, sendirian, seperti sedang menantang. Di sekelilingnya tumbuh ilalang setinggi dada, bergerak pelan tertiup angin. Ayo, bersihkan dulu area ini, perintah Wahyu sambil turun dari mobil dinas. Gubuknya kita ratakan. Nanti siang, alat berat mulai bekerja. Seorang polisi muda, Randy, menghampiri dengan raut gelisah. Pak Wahyu, warga sekitar bilang, gubuk ini jangan disentuh. Katanya milik Mak Dirah. Dulu dia tinggal sendirian sampai meninggal, dan mayatnya ditemukan membusuk di dalam situ. Wahyu menghela napas. Itu hanya cerita lama. Kita di sini untuk tugas. Kalau semua bangunan tua dikeramatkan, kapan kemajuan bisa jalan? Tepat ketika Randy hendak menjawab, terdengar suara lirih dari belakang mereka.
Kalian membangunkan yang tak ingin bangun. Semua menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di sisi jalan. Tubuhnya bungkuk. Matanya menatap lurus ke arah gubuk. "Pak Dargo?" bisik salah satu warga. Dia yang dulu pertama kali menemukan jasad Magdirah. Wahyu mendekat. "Ada yang ingin Bapak sampaikan?" Orang tua itu menatap tajam. "Penuh luka. Jangan dihancurkan rumah itu. Jangan. Tempat itu bukan sekadar gubuk. Di dalam tanahnya, ada sesuatu yang tertidur." "Tidur?" gumam Wahyu. "Ya, kalau kau bongkar, yang tidur akan bangun," ucap Dargo. Lalu berbalik dan pergi. Menyeret sandal lusuhnya di jalan becek. Hari itu, alat berat mulai bekerja. Gubuk Magdirah roboh dalam waktu kurang dari 1 jam. Dinding bambunya retak dan berserakan. Atapnya ambruk seperti menyerah pada waktu. Tak ada darah, tak ada jeritan. Hanya bunyi patahan dan debu yang membumbung ke langit kelabu. Namun, tak jauh dari fondasi yang hancur, seorang petugas mendapati sebuah benda terkubur. Sebuah boneka tua usang dan kotor. Dengan mata hanya satu. Dipegangnya benda itu dengan jijik, lalu dilempar begitu saja ke atas tumpukan sampah bangunan. Petang, harinya, Wahyu pulang ke rumah. Badannya lelah, pikirannya penuh. Namun, entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin seperti berbisik, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis di meja makan. Rina istrinya menyapanya dengan senyum lelah. "Capek ya?" "Sedikit," jawab Wahyu sambil duduk. Gubuk tua itu sudah dibongkar. Tapi, ada yang ganjil. Ganjil bagaimana? Tidak tahu. Seolah tanahnya marah. Rina tertawa kecil. "Kamu mulai terdengar kayak orang kampung sini. Jangan-jangan ketularan cerita seram?" Wahyu tersenyum samar. Tapi saat ia hendak menyuap nasi ke mulut, lampu di dapur tiba-tiba berkedip. Sekilas, ia melihat bayangan tinggi berdiri di balik pintu dapur. Namun ketika ia menoleh cepat, hanya ada kegelapan. Malam pertama setelah pembongkaran, jam menunjukkan hampir tengah malam ketika suara itu terdengar. Tangisan lirih, seperti suara perempuan patah, sedih, menggema dari arah kebun belakang rumah. Wahyu terbangun. Ia duduk di ranjang, menatap keluar jendela yang dipenuhi embun. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu jelas. Ia keluar rumah perlahan. Langkahnya berat, tubuhnya dingin. Suara tangisan makin jelas saat ia mendekati pagar belakang. Tapi ketika ia tiba di sana, hening, yang tersisa hanyalah udara dingin dan sebuah boneka tua tergeletak di atas tanah. Matanya hanya satu. Pagi datang tanpa matahari. Awan kelabu menggulung pelan di langit Banyurejo. Udara terasa berat, lembab, dan mengandung aroma tanah yang tidak biasa, seperti sesuatu yang dikubur lama, lalu mulai menguap ke permukaan. Di lokasi pembangunan, para pekerja berdiri dengan wajah tak bersemangat. Beberapa dari mereka hanya memandangi puing-puing gubuk Magdirah yang berserakan sejak kemarin. Di antara papan bambu yang retak dan atap rumbia yang robek, boneka tua yang ditemukan semalam kini sudah menghilang, entah kemana. Wahyu berdiri tak jauh dari situ, memeluk dada sambil menatap hamparan tanah yang kini sudah bersih. I am merasa proses awal berjalan lancar. Tidak ada gangguan berarti, tapi ada perasaan yang mengganjal. Perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang tak seharusnya disentuh Pak Wahyu. Suara Rendi memecah. Ekskavatornya sudah siap. Hari ini kita mulai gali untuk fondasi. Ya, sahut Wahyu pelan. Tapi, suruh mereka gali perlahan. Jangan terlalu dalam dulu. Saya ingin kita periksa lapisan atas tanahnya dulu. Jaga-jaga kalau ada reruntuhan atau hal lain. Rendi mengangguk. Walau raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Mesin mulai menderu. Gigi baja dari ekskavator mencabik tanah dengan suara berderak. Debu naik ke udara, bercampur aroma lumpur dan akar tua yang tercabik. Baru beberapa meter tanah digali, tiba-tiba mesin terhenti. Kenapa berhenti? Teriak Wahyu. Operator turun dari kabin, wajahnya pucat Pak. Ada sesuatu di bawah sini. Wahyu segera mendekat. Ia melihat tanah yang tergali menyisakan sebuah lubang, dan di dalamnya
tampak seperti potongan kayu berbentuk kotak. Mirip peti, tapi warnanya gelap hampir hitam. Saat salah satu pekerja hendak mendekat untuk membersihkannya, tanah di sekitarnya bergemuruh pelan, seperti berdenyut. "Berhenti!" seru Wahyu. "Jangan sentuh dulu." Namun terlambat, seorang pekerja yang nekat menyentuh peti itu langsung terjatuh. Tubuhnya kejang, matanya melotot ke atas, dan dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Semua panik. "Pak Wahyu, dia." Kejang, Wahyu berlari, memegang tubuh pekerja itu yang kini mulai mengendur. Matanya terbuka, kosong, tidak berkedip, tak bernyawa. Beberapa orang langsung mundur. Yang lainnya menangis. Seseorang berteriak, "Kita sudah bangunkan sesuatu. Ini salah." Wahyu berdiri gemetar. Tangan dan celananya penuh tanah. Tapi ia tak peduli. Ini bukan kecelakaan biasa. Petang menjelang dengan angin yang aneh, panas, tapi menusuk tulang. Wahyu pulang dalam diam. Di rumah, Rina menyambutnya dengan wajah cemas. "Kenapa pulang cepat? Kamu pucat banget." "Ada kecelakaan di lokasi," jawab Wahyu pendek. "Satu orang meninggal." Rina menutup mulutnya. "Ya Tuhan." Wahyu duduk di sofa, menunduk, dan memijit pelipisnya. Rasa pusing tak kunjung pergi. Kepalanya seperti dihantam benda tumpul, dan yang lebih mengganggu adalah suara itu. Tangisan, lirih, jauh, tapi ada, seperti suara perempuan yang sangat sedih. Memanggil, meratap, menyebut namanya, Pelen. "Wahyu. Wahyu." Ia mendongak. Jantungnya berdebar. "Kau dengar itu?" "Dengar apa?" tanya Rina. Tangisan. Rina memandangnya dengan bingung. Tidak ada suara apa-apa. Wahyu berdiri. Kakinya menuntunnya ke jendela. Dan dari sela tirai, ia melihat halaman rumah mereka yang gelap. Sekilas, ia melihat sesosok bayangan berdiri di bawah pohon mangga tua. Tinggi, kurus, rambut menjuntai sampai tanah, tanpa wajah. Namun ketika ia mengedip, bayangan itu menghilang. Malam itu, tidur Wahyu dihantui mimpi aneh. Ia berada di tengah hutan gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Di hadapannya, gubuk Magdira berdiri utuh kembali, tapi dari dalamnya terdengar suara rintihan, lalu tangisan bayi, kemudian tawa, lalu jeritan. Pintu gubuk terbuka perlahan. Dari dalamnya keluar perempuan tua berambut panjang, tubuhnya kaku, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, meneteskan darah. "Kau membangunkan aku," bisiknya. Aku hanya menjalankan perintah," sahut Wahyu dalam mimpi itu. Suaranya gemetar. "Kau akan dihukum." Wahyu terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dari kamar sebelah, terdengar suara anaknya menangis. Ia segera masuk. Anaknya, Bayu, duduk di ranjang sambil memeluk lutut. "Kenapa, nak?" "Mimpi buruk." Anak kecil itu menatap ayahnya dengan mata merah. "AYAH. Tadi ada nenek masuk ke kamar Bayu. Dia bilang, jangan biarkan ayahmu terus menggali tanahku." Wahyu membeku. Tangannya gemetar. Esok harinya, lokasi proyek ditutup sementara atas perintah Wahyu sendiri. Ia melapor kepada Komandan Heru. Namun reaksi atasannya hanya satu. Tertawa. "Kamu mulai percaya hal mistis? Ayolah, Wahyu, kita ini aparat. Harus rasional." "Dengan segala hormat, Pak," sahut Wahyu pelan tapi tegas. "Saya melihat sendiri kejanggalan di sana. Dan ini bukan hanya kebetulan." Heru menepuk pundaknya. "Mungkin kamu cuma lelah. Ambil cuti 2 hari. Tenangkan pikiran. Biar saya teruskan proyeknya. Jangan khawatir." Tapi Wahyu tahu, sesuatu yang sudah dibangunkan tak akan kembali. Tidur hanya karena seseorang mengambil cuti. Hari itu menjelang sore saat ia kembali ke lokasi. Gubuk, sendirian. Langit mulai gelap. Tak ada suara manusia. Hanya angin yang berhembus lambat melewati ilalang. Ia berdiri di tengah puing-puing,
dan tanah yang tergali, menatap ke dalam lubang fondasi tempat peti kayu ditemukan kemarin. Namun kali ini, peti itu sudah tidak ada. Dan di dasar lubang, tampak bekas goresan kuku di dinding tanah, panjang, dalam, seperti seseorang atau sesuatu berusaha merangkak keluar. Wahyu mundur satu langkah. Tiba-tiba dari balik puing, terdengar bisikan, langsung ke telinganya. "Kau sudah bangunkan aku. Jangan coba sembunyikan, aku akan datang." Satu persatu, malam di Banyurejo datang lebih cepat dari biasanya. Langit yang kelabu sejak pagi, kini berubah pekat. Seperti ditutupi selimut hitam yang berat. Tak ada bintang, tak ada rembulan, hanya angin yang mengalir pelan melewati sela-sela jendela. Rumah Wahyu membawa aroma lembab yang entah dari mana. Rina berdiri di dapur, menatap panci yang mendidih tanpa semangat. Sejak kejadian di lokasi proyek, suaminya berubah, lebih banyak diam, tatapannya kosong, dan seringkali terlihat berbicara sendiri. Bahkan semalam, Rina terbangun karena mendengar suara Wahyu menangis. Ia duduk di lantai kamar, menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. Ketika Rina bertanya, Wahyu hanya menjawab, "Aku melihatnya lagi." Sejak saat itu, rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah. Dari arah ruang tamu, terdengar langkah kaki kecil. Bayu, anak mereka yang baru berusia 5 tahun, berdiri di depan pintu dapur. "Bu, nenek itu masuk lagi." Rina membeku, tangannya lepas dari pegangan panci, hampir menjatuhkan tutupnya. "Nenek siapa, nak?" "Nenek yang dari gubuk," jawab Bayu pelan. Matanya menatap kosong. Dia masuk lewat dinding, terus berdiri di samping ranjang Bayu. "Nenek bilang, kita belum selesai." Bayu bilang ke ayahmu. Tubuh Rina gemetar. Ia berlari menghampiri anaknya, memeluk Bayu erat-erat, lalu menatap ruang tamu dengan was-was. Di sana, di balik tirai, cahaya dari lampu jalan menyoroti sesuatu di lantai. Jejak lumpur, tapi bukan jejak kaki manusia. Bentuknya panjang, seperti seretan kain basah, seperti jubah yang terseret dari arah pintu depan ke ruang tengah. Wahyu kembali ke rumah menjelang tengah malam. Langkahnya berat, matanya cekung. Di balik tubuh tegapnya, terpancar kelelahan yang bukan hanya fisik tapi mental. Ia baru saja bertemu dengan seorang dukun tua di luar desa. Orang yang disebut warga sebagai penjaga batas. Namun, pria itu menolak bicara panjang. Ia hanya berkata satu hal sebelum mengusir Wahyu. "Kau sudah melewati batas. Dan batas itu tak pernah bisa kau kembalikan." Sesampainya di rumah, Wahyu membuka pintu perlahan. Suasana rumahnya berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi, Rina. "Bayu," panggilnya. Tak ada sahutan. Namun lampu menyala, televisi menyala, kipas angin pun masih berputar lambat. Wahyu masuk ke ruang tengah dan tiba-tiba terhenti. Jejak lumpur kembali terlihat. Kali ini, lebih banyak dan berputar mengelilingi kursi. Seperti seseorang atau sesuatu berjalan pelan dan terus-menerus mengitari ruangan. Suara televisi yang sedang menayangkan sinetron tiba-tiba berderak, lalu berganti sendiri menjadi siaran kosong semacam dengung putih. Lalu suara seperti napas berat dari dalam layar. Wahyu mematikan televisi cepat-cepat. Dari atas, terdengar suara tangisan. Ia berlari menaiki tangga. Suaranya makin jelas, makin memilukan, seolah berasal dari dua suara sekaligus, seorang perempuan dewasa dan seorang anak kecil. Pintu kamar terbuka. Di dalam, Rina terduduk di sudut ruangan sambil memeluk Bayu erat-erat. Matanya kosong. Bayu menangis tanpa suara. Wajahnya basah oleh air mata. Wahyu berlari mendekat. "Rina, ada apa?" Rina menatapnya pelan-pelan, lalu dengan suara serak berkata, "Dia berdiri di balikmu." Wahyu menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suhu ruangan langsung turun. Nafas Wahyu mengembun. Dan cermin di meja rias retak membentuk pola seperti wajah menjerit. Hari-hari berikutnya berubah jadi neraka. Setiap malam, gangguan datang dengan bentuk yang berbeda. Kadang, suara langkah, kaki yang berputar,
di atap, kadang jeritan perempuan dari arah dapur, kadang suara tangis bayi dari kamar mandi. Wahyu mencoba melawan. Ia menaburkan garam di sudut-sudut rumah, membakar kemenyan, bahkan memanggil ustaz dari luar kota. Tapi semua itu tidak membantu. Ustadz yang datang langsung muntah darah begitu menginjak ruang tengah lalu pergi tanpa sepatah kata. "Ini bukan jin biasa, Pak," kata tetangga sebelah dengan suara bergetar. "Bukan juga arwah penasaran. Ini dendam. Dendam yang dilahirkan dari ketidakhormatan." Wahyu mulai percaya. Ia percaya bahwa tanah yang digali itu bukan sembarang tanah. Bukan hanya karena Mak Dirah meninggal di sana, tetapi karena tempat itu menyimpan sejarah luka yang dikubur oleh waktu dan digali oleh ketidaktahuan mereka. Suatu malam, Wahyu duduk sendiri di ruang tengah. Lampu sengaja dipadamkan. Ia hanya menyalakan lilin, dan di pangkuannya terbuka buku catatan tua milik kepala desa. Ia meminjam buku itu pagi tadi, mencari arsip lama tentang wilayah proyek, dan di salah satu halamannya tertulis, tahun lalu Mak Dirah ditemukan meninggal di gubuknya, namun jasadnya tidak utuh. Sebagian daging di tubuhnya menghilang. Di sekeliling jasad ditemukan simbol kuno yang tidak diketahui artinya. Sebelum meninggal, ia sering berteriak di malam hari berkata bahwa tanah ini bukan miliknya, tapi milik mereka yang dulu pernah bersembunyi. Ia menyobat Eida bayi-bayi tanpa suara yang menunggu untuk dilahirkan kembali. Kami putuskan untuk tidak membongkar gubuknya. Kami biarkan ia sendiri di sana. Karena ada batas yang tak boleh dilanggar. Wahyu menutup buku itu perlahan. Dalam hati, ia tahu, ia sudah melanggar batas itu. Malam makin larut, Bayu tertidur di kamar. Tubuhnya demam tinggi. Rina ikut tertidur di kursi. Kelelahan setelah beberapa malam tak bisa tidur. Wahyu berdiri, menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Saat ia menyalakan keran, air mengalir dengan suara keras, namun bercampur dengan sesuatu yang lain. Tangisan, bayi, dari dalam pipa, dari dalam dinding. Ia menutup keran, nafasnya memburu. Saat menoleh ke cermin, tubuhnya kaku. Sosok tinggi, dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di belakangnya. Tubuhnya menghitam, kulitnya seperti terbakar, dan dari bibirnya yang robek, terdengar suara, "Kau gali tempat tidurku, kau bangunkan aku dari tidurku. Sekarang, aku tidur di rumahmu." Cermin pecah. Wahyu menjerit, mendung, terus bergelayut di langit Banyurejo. Hujan turun nyaris setiap sore, membuat tanah di lokasi proyek berlumpur dan licin. Pembangunan kantor polisi baru pun terpaksa ditunda sementara waktu. Namun, itu bukan satu-satunya alasan proyek berhenti. Dalam waktu 3 hari terakhir, 3 orang yang ikut dalam pembongkaran gubuk Mak Dirah meninggal dengan cara yang mengerikan. Dan semuanya bermula dari mimpi yang sama. Korban pertama adalah Jatmiko, operator ekskavator yang menggali peti kayu misterius. Istrinya bercerita pada Wahyu saat jenazah Jatmiko dibawa ke rumah duka. "Semalam dia tidur seperti biasa, Pak. Tapi tengah malam, saya dengar dia meracau. Katanya, 'Jangan tarik aku, jangan tarik aku.' Aku gak mau masuk ke lubang itu lagi." Lalu dia menggigit lidahnya sendiri sampai putus. Wajah perempuan itu pucat pasi, tangannya gemetar, memeluk anak balitanya yang ketakutan. Wahyu hanya bisa menunduk. Ia melihat jasad Jatmiko, sebentar matanya terbuka lebar, mulutnya penuh darah. Dan di pipinya ada goresan seperti tangan kecil 5 jari mungil, namun menghitam seperti arang. Korban kedua, Bayu. Bukan anak Wahyu melainkan seorang polisi senior bernama Bayu Hartanto. Ia bertugas mengatur lalu lintas saat alat berat datang ke lokasi proyek. Beberapa hari setelah pembongkaran, Bayu Hartanto mengeluh sering pusing dan mendengar suara tangisan dari kantornya sendiri. "Kantor ini kayak neraka, Pak Wahyu," katanya. "Waktu itu, setiap saya sendiri, saya dengar suara bayi nangis dari laci meja. Tapi pas dibuka, kosong. Cuman ada air yang berbau amis." 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan tergantung di belakang kantor, dengan mulut disumpal kain putih. Di dinding tembok tempat ia tergantung,
terdapat tulisan dari tanah liat. Jangan tidur di atas kuburanku. Korban ketiga adalah Randy, polisi muda yang awalnya memperingatkan Wahyu soal gubuk Magdirah. Ia adalah yang paling terpukul setelah kejadian-kejadian sebelumnya. Beberapa kali meminta izin mutasi, tapi ditolak karena alasan kedinasan. Wahyu sempat bicara dengannya di musala kantor. "Pak," katanya dengan suara parau, "saya nggak bisa tidur. Setiap malam saya dengar suara langkah kaki kecil di atas atap atau di bawah kasur. Tapi nggak pernah saya lihat sosoknya." Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Kadang saya dengar suara perempuan nyanyi lagu Nina Bobo, tapi nadanya sumbang. Dan yang paling bikin saya takut, saya bermimpi digali hidup-hidup. Tanahnya basah, dingin, dan tengin-tengin kecil menarik saya ke bawah." Wahyu memegang bahunya. "Kita harus cari cara, Ren. Ini bukan hal biasa." Namun, 2 hari setelah percakapan itu, Randy menghilang. Ditemukan 3 hari kemudian di dalam sumur tua dekat lokasi proyek. Dalam posisi duduk, tangan di dada seperti sedang berdoa. Lehernya membiru, matanya hilang. Wahyu tak bisa lagi menahan semuanya sendiri. Ia kembali mendatangi kepala desa, Pak Karso, pria tua yang dulu menolak keras pembangunan di lahan gubuk Magdirah, tapi akhirnya diam karena tekanan aparat. "Kenapa Bapak tidak bicara jujur waktu itu?" tanya Wahyu dengan suara penuh tekanan. "Apa sebenarnya yang pernah terjadi di sana?" Pak Karso menatap kosong keluar jendela. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia bersuara, "Gubuk itu bukan rumah biasa." "Lalu apa?" "Tempat perlindungan." Wahyu menyipitkan mata. "Perlindungan dari apa?" "Dari manusia," jawab Pak Karso lirih. "Zaman dulu, waktu ada kerusuhan besar antar warga, perempuan-perempuan dan anak-anak disembunyikan oleh Magdirah di bawah tanah gubuk itu. Ada ruang rahasia. Mereka sembunyi berhari-hari, tanpa suara, tanpa cahaya. Banyak yang meninggal, banyak yang terkubur di situ tanpa pernah ditemukan." Wahyu tercekat. Dan Magdirah tidak pernah pergi dari tempat itu. Dia menjaga, atau mungkin dia dikutuk untuk tetap di sana. Kenapa tidak dibongkar dulu untuk dikuburkan dengan benar? Pak Karso menggeleng pelan. "Kami pernah coba, tapi semua yang menggali mati. Lalu kami biarkan, kami rawat tanah itu. Tapi sekarang semua sudah rusak." Hening, menggantung, hanya suara detak jam tua yang terdengar. Lalu Pak Karso menatap mata Wahyu dalam-dalam. "Kamu sudah menggali luka, dan luka itu belum sembuh. Sekarang darahnya mencarimu." Di rumah, Rina semakin memburuk. Tubuhnya panas dingin, ledaunya kaku, dan matanya seringkali menatap sudut ruangan yang kosong seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bayu juga berubah. Ia tak mau bicara. Setiap malam menggambar hal yang sama. Sosok perempuan berambut panjang dengan wajah gelap di depan rumah mereka. Kadang, Bayu menggambarnya berdiri di balik kasur, kadang di langit-langit. Dan di salah satu gambar, perempuan itu sedang duduk di ruang tengah, memangku Bayu sambil memeluk boneka tua bermata satu. Boneka itu sama persis dengan yang ditemukan di lokasi proyek. Boneka yang sekarang, kenapa, muncul kembali di dalam lemari Wahyu, tanpa ada yang meletakkannya di sana. Wahyu tak bisa lagi diam. Ia kembali ke lokasi proyek sendirian malam itu. Angin berembus keras, menerpa pohon, dan membuat ilalang meliuk seperti melambai-lambai. Ia berdiri di tepi fondasi besar yang kini setengah tertutup air hujan. Di bawah sana, Ea melihatnya, sosok perempuan, berdiri dalam air, rambutnya melayang. Di permukaan, wajahnya nyaris tak terlihat, tapi matanya 2 lubang gelap menatap langsung ke arah Wahyu. Lalu dari mulutnya terdengar suara, "Aku belum selesai denganmu." Pagi di Banyurejo seperti biasa. Kabut tipis, angin lembab, dan suara ayam yang memecah kesunyian. Namun bagi Wahyu, pagi hari kini tak pernah benar-benar berarti terang. Sejak malam ia melihat sosok Magdirah berdiri di dasar fondasi proyek yang tergenang. Ia tak bisa lagi membedakan batas antara mimpi dan kenyataan.
Tidurnya tak pernah pulas. Istrinya masih terbaring dengan mata kosong dan bibir pecah-pecah. Anaknya menggambar sosok bayangan yang kini semakin banyak, bukan hanya satu, tapi puluhan, bahkan ratusan. Sosok anak kecil, tangan-tangan kecil, wajah tanpa mata. Mereka menatap hari itu. Wahyu memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Dargo, lelaki tua yang dulu berteriak saat gubuk Mak Dirah dirobohkan. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Pak Dargo. Beberapa menyebutnya gila, beberapa lain percaya dia adalah satu Satania, orang yang masih menyimpan ingatan akan kejadian yang seharusnya terkubur. Wahyu mengetuk pintu rumah Reyot di pinggiran kebun kopi. Bau, ASAP. Kayu menyambut hidungnya. Pak Dargo membuka pintu perlahan. Matanya seperti menembus wajah Wahyu. Kau sudah lihat dia ya? Gumamnya. Wahyu mengangguk pelan. Saya butuh tahu siapa dia sebenarnya. Siapa Mak Dirah dan kenapa tempat itu tak boleh diganggu. Pak Dargo mundur, mempersilahkan masuk. Di dalam, ruangan hanya diterangi cahaya temaram dari lampu minyak. Dindingnya penuh dengan gambar-gambar gunung, matahari, dan wajah perempuan tua dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Itu dia? Wahyu menunjuk lukisan. Pak Dargo hanya duduk, lalu berkata lirih, namanya bukan Mak Dirah. Itu hanya nama yang diberikan orang-orang karena mereka tak tahu siapa dia sebenarnya. Wahyu menatap penuh tanya. Lalu siapa? Namanya Dejo. Ningsih. Dia bukan dukun, bukan penyihir, tapi ia semacam penjaga. Penjaga luka, penjaga rahasia. Suara Pak Dargo makin dalam. Waktu kerusuhan dulu, banyak yang dibantai. Perempuan-perempuan dan anak-anak diburu seperti binatang. Lelaki sudah mati lebih dulu di ladang dan sawah. Maka, Dayu Ningsih menggali lubang besar di bawah gubuknya. Dia selamatkan mereka. Disembunyikan. Hari demi hari, mereka menahan lapar, haus, ketakutan. Tak bisa menangis, tak bisa bicara. Kalau bersuara, mereka akan ditemukan. Wahyu menelan ludah. Tubuhnya mulai gemetar. Lalu mereka mati di dalam sana. Pelan-pelan. Anak-anak yang paling dulu, ibu-ibunya menyusul. Tapi Dayu Ningsih tetap tinggal. Ia menjaga jasad-jasad mereka. Tidak dikubur, karena tak sempat. Tidak dibakar, karena itu tanah suci. Ia hanya menunggu, sampai akhirnya ia pun mati. Tapi jiwanya tak bisa pergi, karena jasad-jasad itu tak pernah diperlakukan layak. Wahyu memejamkan mata. Jadi, tanah itu bukan cuma kuburan. Itu tempat pengungsian, tempat kematian. Diam-diam, Pak Dargo mengangguk. Tanah luka, tempat tangisan yang tak pernah terdengar. Kau pikir suara-suara itu hantu? Bukan. Itu suara trauma. Wahyu pulang dengan dada berat. Ia menatap langit kelabu dari jendela mobil. Namun yang dilihatnya hanya lubang gelap, lubang fondasi proyek yang entah sudah berisi apa sekarang. Di rumah, Rina terbangun. Matanya masih sayu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia menangis. Pelan. Tapi bukan karena takut, melainkan karena seperti ia baru saja melihat dunia setelah buta berhari-hari. Aku bermimpi. Ya, bisiknya. Wahyu menghampiri, menggenggam tangannya erat. Mimpi? Apa? Rina menatap mata suaminya. Aku di dalam lubang, banyak anak-anak. Mereka menangis, tapi tak ada suara. Lalu aku lihat nenek tua itu. Dia memeluk mereka satu persatu, lalu menatapku dan berkata, katakan pada suamimu, ini bukan tentang aku, ini tentang mereka. Wahyu sadar, ia harus melakukan sesuatu. Ia kembali membuka katitan-katitan tua dari kantor desa. Kali ini, lebih teliti, ia menemukan peta lama tahun-tahun sebelum konflik berdarah di daerah itu. Dan benar saja, tempat berdirinya gubuk Mak Dirah dulu adalah wilayah persembunyian yang ditetapkan secara diam-diam oleh para tokoh adat. Tempat itu dinamai Bumi Ibu Diam, tanah di mana perempuan dan anak-anak dilindungi, disembunyikan,
dan jika perlu, dikorbankan demi kelangsungan kaum lainnya. Bumi ibu diam, gumam Wahyu. Tak ada dalam peta modern, tak pernah disebut dalam pelajaran sejarah, tapi dalam kenyataan, tempat itu ada dan kini telah ia robohkan demi beton dan bata. Malam itu, Wahyu berdiri di tengah lubang fondasi proyek. Ia tak peduli tubuhnya basah oleh hujan. Di tangannya tergenggam setangkai melati dan secari kain putih yang diikat dari ujung ke ujung. Ia tak tahu cara ritual, tak tahu mantera. Tapi ia tahu, ia harus bicara. Meski pada kegelapan, "Maafkan aku," katanya pelan. "Aku tidak tahu kalau tempat ini bukan hanya tanah. Aku hanya polisi biasa. Aku hanya menjalankan perintah. Tapi aku tahu. Aku dengar suara kalian. Aku lihat wajah kalian, dan aku tidak akan membiarkan kalian diabaikan lagi." Angin menerpa wajahnya, tapi ada kehangatan sesaat. Seperti tangan kecil menyentuh pipinya dari keyohan. Ilalang yang basah tampak seperti membungkuk perlahan dan dilengket. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, hujan berhenti. Namun malam belum selesai. Sesampainya di rumah, Wahyu mendapati surat di teras, tanpa nama pengirim. Kertasnya lembab, tapi tulisannya masih terbaca. "Kau dengar mereka, tapi belum semua orang percaya. Akan datang satu malam lagi, malam yang akan menentukan apakah tanah ini akan tenang atau terus menelan nyawa. Jangan biarkan fondasi itu berdiri, karena jika berdiri, mereka akan terkubur untuk kedua kali tanpa suara lagi." Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk. Biar nggak terlalu sepaneng, coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik, terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe, karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Malamnya, udara di Banyurejo tak bergerak. Rumah Wahyu seperti terkurung dalam keheningan yang bukan berasal dari kedamaian, melainkan dari sesuatu yang tengah menanti. Sesuatu yang telah lama diam, kini perlahan muncul ke permukaan, bukan sebagai bayang-bayang, bukan sekadar suara, melainkan wujud. Di dalam kamar, Rina menggigil di bawah selimut. Matanya melotot ke langit-langit. Bayu, anak mereka, memeluk ibunya tanpa suara. Namun tangannya menunjuk ke sudut ruangan yang kosong atau setidaknya terlihat kosong bagi orang biasa. Wahyu memasuki kamar dengan jantung berdegup. "Laya, ada apa?" serunya. Bayu hanya menunjuk. Dan dari sudut itu, perlahan udara mengembun. Kabut tipis merambat naik ke langit-langit. Dan suara itu datang lagi. "Bukan aku yang marah, tapi Wahyu menoleh cepat ke cermin di meja rias. Dan di sanalah dia, Magdirah, bukan lagi sekadar bayangan. Ia berdiri dengan tubuh membungkuk, rambut panjang menjuntai sampai lantai, kulit mengelupas dan menghitam, matanya kosong, namun meneteskan cairan pekat kehitaman seperti darah yang membatu. Ia menatap ke arah Bayu. Tangannya bergerak. Perlahan, Wahyu langsung berdiri di depan anaknya. "Jangan sentuh mereka," bentaknya. Magdirah tak bergeming, tapi tiba-tiba ia mengangkat satu tangan dan seluruh lampu di rumah padam. Suara jeritan terdengar dari luar kamar, seolah rumah ini kini dikelilingi oleh banyak suara. Suara langkah kaki kecil, tangisan, tawa anak-anak, nyanyian Nina Bobo yang nadanya sumbang. "Tidurlah anakku, cepatlah tidur. Kalau tidak, ibu akan pergi." Wahyu menggenggam tangan Rina yang menggigil, lalu menarik Bayu dalam pelukannya. Dalam gelap, ia mencoba mengingat bacaan, doa apapun yang bisa ia ucapkan. Tapi lidahnya keluh. Suara-suara itu memenuhi kepalanya seperti dengungan ribuan lebah. Lalu, sunyi. Dan cahaya lilin menyala sendiri di sudut ruangan. Magdirah sudah tak ada. Namun di dinding, tertulis sesuatu. Tulisan dari tanah basah dan darah. "Kau belum bebaskan mereka. Kau belum kembalikan yang harus kembali." Keesokan paginya,
Wahyu mendatangi Komandan Heru. Ia tak mau menunda lagi. Kantor polisi baru itu harus dihentikan. Tak peduli anggaran, tak peduli jabatan. Namun, jawaban Heru memukulnya seperti palu godam. "Kau gila, Wahyu!" bentak Heru sambil membanting berkas. "Kau pikir kita bangun kantor pakai mantra dan cerita hantu? Proyek itu sudah di sisi pusat. Kau tahu berapa yang dipertaruhkan?" "Sudah ada 4 korban, Pak," tegas Wahyu. "Dan saya tahu itu akan bertambah. Ini bukan proyek biasa, ini menggali luka sejarah." Heru menatap Wahyu tajam, lalu tertawa. "Kecut. Kau cuma takut kehilangan jabatan." Wahyu berdiri. Suaranya gemetar, tapi tegas. "Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan istri dan anak saya karena keras kepala kita sendiri." Namun saat ia keluar dari kantor, kabar buruk datang menghantam. Bayu menghilang. Rina meneleponnya sambil menangis histeris. "Tadi aku tinggal sebentar ke dapur, dia ada di kamar. Tapi pas aku balik, dia nggak ada." Jendela terbuka. "Wahyu, tolong. Anak kita hilang." Wahyu menjatuhkan ponsel. Darahnya berhenti mengalir seketika. Tanpa pikir panjang, ia tancap gas pulang ke rumah. Sepanjang jalan, suara anak kecil bernyanyi memenuhi pikirannya, padahal tak ada siapa-siapa. Sampai ia melihatnya di pinggir jalan menuju lokasi proyek. Boneka tua bermata satu tergeletak di atas tanah. Wahyu menginjak rem, berlari keluar, mengambil boneka itu. Dan di bagian belakangnya tertulis dengan darah, "Dia akan kembali jika kau berani masuk ke bawah sendiri." Malam itu juga, Wahyu kembali ke lokasi proyek. Langit hitam, angin tak ada, semua terasa mati. Ia membawa senter, tali, dan sekop. Tanpa ragu, ia melompat masuk ke dalam lubang fondasi. Dalam diam, ia menggali tanah di sisi yang paling becek, tempat di mana peti kayu dulu ditemukan. 2 jam berlalu. Keringat bercampur lumpur. Tangannya berdarah. Tapi akhirnya, ia menemukan celah. Sebuah lubang kecil yang disembunyikan oleh akar-akar tua dan tanah liat. Ia membesarkan celah itu, dan saat senter diarahkan ke dalam, terowongan sempit, gelap, berbau seperti kain, lapuk dan darah beku. Wahyu mengikat tali ke pinggangnya. Ia tahu, ini perjalanan satu arah. Ia masuk, tubuhnya merayap di antara dinding-dinding tanah yang basah. Di sekelilingnya, suara anak-anak bergema, "Ibu! Ibu! Ibu!" Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah ruang kecil, sebuah gua sempit, dan di sana puluhan tengkorak berserakan. Ada yang masih memeluk boneka, ada yang saling berpegangan, tangan. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar dari kayu lapuk dan di atasnya, Bayu. Anak itu tidur, matanya tertutup, wajahnya pucat, tapi napasnya masih ada. Dan di belakang altar, Mak Dirah berdiri. Kini ia berbicara, bukan lewat bayangan, tapi langsung dalam suara yang seperti tanah yang retak. Mereka hanya ingin dikenang, mereka hanya ingin dibebaskan, bukan dibangun di atasnya. Kau yang menggali luka itu, maka kau yang harus menutupnya dengan layak. Wahyu berlutut, menangis. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Ajari aku bagaimana aku bisa menutupnya kembali." Mak Dirah melangkah pelan, lalu menghilang seperti asap, dan satu persatu tengkorak-tengkorak itu mencair, menyatu dengan tanah, seperti air mata yang akhirnya tumpah setelah bertahan terlalu lama. Wahyu membawa Bayu keluar dari lubang itu. Malam itu juga, saat ia keluar dari fondasi proyek, fajar menyingsing untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Langit bersih. Pagi itu, sinar matahari pertama menyentuh wajah Wahyu dengan hangat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa ada kehidupan kembali. Bayu masih tertidur di pelukannya, tapi napas anak itu sudah tenang. Wajah pucatnya mulai berwarna. Wahyu menatap tanah berlumpur di depan lubang fondasi proyek. Bekas langkahnya semalam sudah tertutup oleh kabut dan embun. Namun di sudut pondasi, sebuah tanda muncul, tumpukan batu kecil
berbentuk lingkaran, seolah disusun oleh tangan yang tahu caranya. Berdoa, bukan menghancurkan. Wahyu berlutut. Ia menatap batu-batu itu, lalu bersumpah dalam hati, tanah ini tak boleh dipaku lagi, tak boleh disemen, harus dibiarkan tenang dalam doa, bukan dalam beton. Hari itu, Wahyu membuat keputusan yang bisa menghancurkan karirnya. Ia membawa seluruh dokumen proyek, bukti-bukti kematian rekan-rekannya, catatan sejarah bumi ibu diam, dan salinan hasil otopsi Jatmiko yang menyebut penyebab kematian tidak lazim. Ia serahkan semuanya ke Komandan Heru. Proyek ini harus dibatalkan. Kalau Bapak tidak bisa, saya akan laporkan langsung ke media dan kementerian. Tanah ini bukan untuk bangunan, tapi untuk kenangan. Komandan Heru tertawa sinis. Kau pikir media akan peduli pada cerita-cerita hantu? Wahyu berdiri tegak. Mungkin tidak, tapi saya punya satu hal yang lebih kuat dari itu. Heru menyipitkan mata. Apa? Wahyu meletakkan satu foto di meja. Foto dari ruang bawah tanah berisi tengkorak-tengkorak, anak-anak dan perempuan yang membusuk dalam pelukan masing-masing. Heru menahan napas. Kalau foto ini tersebar, proyek ini akan dikenal sebagai pembangunan di atas kuburan massal. Mau dilanjutkan, Pak? Wajah Heru memucat. Ia tak berkata apa-apa. 3 hari kemudian, datang kabar resmi. Proyek dihentikan. Alasan resminya, struktur tanah tidak layak, penuh rongga dan risiko runtuh. Namun Wahyu tahu, itu lebih dari sekadar alasan teknis. Aye telah menggali lebih dari tanah ya, telah menggali luka, dan kini berusaha menutupnya dengan benar. Ia mendatangi kepala desa dan mengusulkan, sesuatu bisa kita jadikan lahan itu taman peringatan, Pak? Tidak perlu mewah, cukup batu, bunga, dan papan kecil. Tempat orang bisa berdoa, tempat anak-anak bisa main, tanpa takut diinjak kenangan yang sakit. Pak Karso menunduk lama, lalu berkata pelan, kita ganti batu, jadi doa. Hari-hari berikutnya, Wahyu dan warga bekerja bersama. Tak ada ekskavator, tak ada semen. Mereka menanam pohon Kamboja dan melati, membuat jalan setapak dari batu alam. Di tengah-tengahnya, dibangun monumen kecil berbentuk tangan terbuka, dikelilingi patang-patang anak-anak berpegangan tangan. Di bagian bawahnya tertulis, untuk yang pernah dibungkam. Kini kalian didengar. Warga desa datang berziarah. Beberapa menangis, beberapa hanya diam. Tapi satu hal yang pasti, tak ada suara jeritan lagi, tak ada tangisan bayi, tak ada langkah kaki kecil di malam hari. Mereka telah pulang, namun cerita belum sepenuhnya selesai. Malam itu, Wahyu duduk di halaman rumah, memandangi langit yang cerah. Bayu duduk di pangkuannya, memainkan boneka tua, bermata satu, yang kini sudah bersih dan dijahit ulang. Ayah, kata Bayu pelan, aku mimpi ketemu nenek itu lagi. Wahyu menoleh, menahan degup jantungnya. Magdirah? Bayu mengangguk. Tapi kali ini, dia tersenyum. Dia bilang, terima kasih, Bayu. Kau sudah bantu ayahmu menemukan suara kami. Lalu dia peluk aku. Rasanya hangat. Wahyu memejamkan mata, air matanya mengalir. Bukan karena takut, tapi karena lega. Di dalam rumah, Rina mulai tersenyum kembali. Ia mulai bisa tidur nyenyak, makan dengan tenang, dan untuk pertama kalinya, ia menyentuh dahi Wahyu dan berkata, terima kasih sudah berani melawan. Bahkan saat semua tak percaya. Dan di taman peringatan kecil itu, setiap sore, suara tawa anak-anak terdengar lagi. Namun bukan dari yang tak terlihat, tapi dari yang masih hidup berlari, bermain, menari di atas tanah yang dulu hanya mengenal diam. Taman peringatan itu mulai dikenal warga luar desa. Media lokal menulis tentangnya dengan judul yang menggugah, dari tanah luka jadi taman doa. Beberapa aktivis sejarah mulai berdatangan, bahkan ada sekelompok mahasiswa antropologi dari universitas besar yang menggelar diskusi terbuka di bawah pohon Kamboja, menceritakan kembali kisah tentang bumi ibu diam, kisah yang nyaris hilang karena tak pernah tercatat di buku sejarah. Namun seperti biasa, ketenangan tak pernah bertahan lama.
Suatu pagi, Wahyu dipanggil ke balai desa. Komandan Heru duduk bersama dua orang tak dikenal. Satunya berpakaian dinas rapi, satunya lagi mengenakan batik mahal dan sepatu mengilap. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim pemantau realisasi proyek infrastruktur nasional. Tanah di titik ini sudah di-SK-kan. Dana pembangunan kantor baru sudah cair. Apa yang Bapak lakukan dengan menjadikannya taman memorial bisa dianggap sabotase proyek negara, kata pria berbatik. Dingin. Wahyu menatap mereka dalam diam. Kalau Bapak tidak segera mengosongkan area ini, kami akan kirim tim pembersih, menggusur semua, dan melanjutkan sesuai rencana. Pak Karso ikut bicara. Suaranya tegas, meski tubuhnya ringkih. Tanah itu bukan tanah kosong. Ada sejarah, ada luka. Kalau kalian gusur, kalian gali kubur baru. Maaf, Pak. Sejarah tidak bisa jadi alasan menghambat pembangunan, ujar si pria dinas. Wahyu mengepalkan tangan, lalu ia letakkan satu map besar di atas meja. Ia buka lembar demi lembar. Dokumentasi ruang bawah tanah, tengkorak yang ditemukan, nama-nama korban yang sempat teridentifikasi dari arsip desa, hingga surat pernyataan masyarakat. Dan terakhir, surat dari Kementerian Sosial yang baru dikirim. Cameron Soar menyatakan bahwa lokasi taman memorial itu telah diajukan sebagai cagar budaya tingkat desa. Kalau Anda melanjutkan proyek ini, kata Wahyu pelan, berarti Anda melanggar Anda nendang. Dan saya tidak akan diam. Suasana ruang balai desa hening. Satu persatu warga berdatangan. Mereka berdiri di luar jendela. Diam, tapi tegak. Perempuan-perempuan tua yang mengenakan kerudung tipis. Pemuda dengan tangan kotor, bekas mencangkul. Anak-anak dengan tangan menggenggam bunga. Semua datang, bukan karena diundang, tapi karena mereka tahu tanah itu bukan milik negara, melainkan milik kenangan. Malam itu, Wahyu duduk di taman memorial. Di sebilanya, Rina menatap langit. Bayu bermain di antara bebungan kecil. Dari balik ilalang, sosok samar Mak Dirah berdiri. Tapi tak ada rasa takut, tak ada aura gelap. Ia hanya berdiri, menatap anak-anak itu, dan di matanya mengalir sesuatu yang belum pernah Wahyu lihat. Air mata bening. Ia berbalik, perlahan berjalan menjauh, dan menghilang ke dalam tanah yang telah tenang. Sudah seminggu sejak para pejabat mundur dayam-dayum, tak berani lagi menyentuh taman memorial yang berdiri di atas bekas gubuk Mak Dirah. Pagi-pagi, saat embun masih menyelimuti rumput-rumput, Wahyu duduk sendiri di bangku batu di tengah taman. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang ditanam oleh anak-anak desa. Tidak ada suara jeritan, tidak ada bisikan gaib. Namun pagi itu, sebuah benda aneh ditemukan di bawah pohon Kamboja tua. Bayu yang menemukannya lebih dulu sebuah kotak kayu kecil, terbungkus kain tua berwarna hitam. Tak ada kunci, tak ada segel. Tapi ketika Wahyu membuka perlahan, di dalamnya ada surat. Surat yang sudah menguning, ditulis dengan tangan halus. Bahasanya sopan dan tua. Surat itu tertanggal lebih dari 30 tahun lalu. Isi suratnya singkat, tapi menghantam hati seperti badai. Untuk siapapun yang membaca ini, jika surat ini kau temukan, berarti aku sudah tiada. Tapi tolong, jangan biarkan tempat ini dihilangkan begitu saja. Namaku Dayuningsih. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang perempuan tua yang pernah menjaga puluhan nyawa kecil di bawah tanah ini. Aku tak bisa menyelamatkan mereka semua. Aku hanya bisa menemani mereka mati dengan damai. Mereka anak-anak dari dua sisi, anak dari desa ini dan dari desa seberang yang pernah berselisih. Mereka tidak mengerti mengapa orang dewasa saling membenci. Yang mereka tahu hanyalah lapar, takut, dan tolong. Jika kelak tanah ini ditemukan, biarkan ia tenang. Jangan bangun di atasnya. Jangan padamkan kisah mereka dengan batu dan semen. Buatkan taman, tanamkan bunga, bacakan doa, agar dunia tahu mereka pernah ada. Agar dunia tahu, luka yang disembunyikan tak berarti luka yang sembuh. Dari yang pernah tinggal di antara tangisan dan bisu. Dayuningsih. Wahyu tak sanggup berkata apa-apa. Ia menatap surat itu, seolah menatap wajah seorang ibu yang sedang meminta dunia untuk mengingat anak-anaknya.
Surat itu tidak mengutuk, tidak menuntut. Ia hanya memohon. Hari itu, ia memutuskan untuk membuat papan marmer kecil di sisi taman. Tulisannya sederhana. Surat dari langit yang tenang, Dayu Ningsih, penjaga jiwa-jiwa yang terlupa, dan di bawahnya terukir, luka yang disembunyikan tak berarti luka yang sembuh. Beberapa hari kemudian, datang undangan dari perguruan tinggi negeri. Wahyu diminta menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema mendengar suara yang tidak pernah diucapkan, sejarah lokal dan trauma kolektif. Awalnya ia ragu, namun Rina berkata pelan, kadang suara yang paling dibutuhkan dunia adalah suara orang biasa yang berani jujur. Bayu, yang kini mulai kembali ceria, memberi boneka tuanya untuk dibawa ke seminar. Biar mereka tahu, ini bukan cuma mainan, katanya. Dan Wahyu mengerti. Di hadapan ratusan mahasiswa, Wahyu berdiri tanpa pangkat, tanpa jabatan. Ia hanya membawa kisah tentang tanah yang dibongkar tanpa tahu sejarahnya. Tentang suara-suara yang mengganggu, Karina tak pernah didengarkan. Tentang bagaimana seorang pria biasa, ayah dari satu anak, suami dari satu istri, harus memilih. Dia mengikuti sistem atau mendengar jeritan yang selama ini dibungkam. Ia bicara bukan dengan intonasi pidato, tapi dengan nada orang yang benar-benar hidup dalam cerita itu. Dan ketika ia selesai membaca surat Dayu Ningsih di hadapan mereka, seluruh ruangan hening. Beberapa menunduk, beberapa meneteskan air mata. Seorang dosen sejarah mendekat dan berkata, "Pak Wahyu, Anda baru saja menyelamatkan bagian dari sejarah bangsa ini." Wahyu hanya tersenyum kecil. "Saya hanya menyelamatkan anak saya. Sisanya berjalan sendiri." Malam itu, di rumah mereka, Wahyu membuka jendela dan memandang langit. Rina berdiri di belakangnya, menggenggam tangan kirinya. Bayu sudah tidur dengan damai. Tak ada mimpi buruk, tak ada jeritan malam. Dan di kejauhan, di bawah pohon Kamboja, sosok Magdirah berdiri. Hanya sekejap, sebelum perlahan menghilang, seperti embun yang kembali menjadi langit. 1 tahun telah berlalu. Musim hujan kembali datang, tapi kali ini tidak membawa angin kelam atau suara-suara dari dunia yang tak terlihat. Yang terdengar hanyalah gemericik air di atap taman memorial dan tawa anak-anak yang berlarian di antara pohon Kamboja dan jalan setapak berbatu. Taman itu kini telah menjadi tempat yang dikenal secara luas, bukan karena kisah horornya, tetapi karena cara masyarakat kecil melindungi sejarahnya. Setiap tanggal yang diperingati sebagai hari peringatan anak tak terkenal, warga dari desa-desa sekitar datang untuk menaruh bunga, melantunkan doa, dan menyalakan lilin. Wahyu duduk di bangku yang sama seperti 1 tahun lalu. Di pangkuannya ada sebuah buku catatan yang baru selesai ia tulis. Tanah yang tak boleh terbangun. Bukan sebagai laporan polisi, tapi sebagai kesaksian seorang ayah, seorang warga, dan seorang manusia yang pernah bersentuhan dengan luka yang dalam. Ia tidak lagi mengenakan seragam. Setelah peristiwa itu, ia mengundurkan diri dari kepolisian. Bukan karena takut, bukan karena kalah, tapi karena hatinya tahu ada bentuk pengabdian lain yang lebih luas dari sekadar jabatan. Kini ia menjadi pembicara, penulis, dan juru pelestari lokal yang berdedikasi menjaga situs sejarah tak tercatat, bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi demi suara-suara yang tak pernah sempat diucapkan. Pagi itu, Bayu datang menghampirinya dengan 2 gelas teh hangat. Ia kini sudah tumbuh lebih tinggi, lebih tegar. Di lehernya tergantung kamera kecil, hadiah dari seorang wartawan yang dulu datang meliput taman memorial. "Ayah," katanya sambil duduk di sebelah Wahyu, "aku baru motret patung tangan itu." Wahyu tersenyum, menatap patung tangan terbuka yang dikelilingi patung anak-anak kecil. "Ayah tahu," lanjut Bayu, "kalau setiap aku foto patung itu, hasilnya selalu beda." Wahyu menoleh. "Beda bagaimana?" Bayu membuka kameranya, memperlihatkan beberapa gambar. Di salah satu foto, ada cahaya samar di atas patung tangan. Di foto lain, kabut membentuk siluet perempuan tua, berdiri di antara patang-patang anak kecil.
Namun yang paling menyentuh adalah foto terakhir. Tangan patung itu seperti menggenggam sesuatu. Bayu berbisik, "Menurutku, itu bukan kebetulan." Wahyu menatap foto itu lama. Ia tidak bicara, tapi air matanya menetes. Perlahan, beberapa hari kemudian, Taman Memorial, kedatangan seorang tamu tua, seorang wanita, renta dengan tongkat kayu, dan sorot mata yang tajam, meski tubuhnya telah melemah. Ia datang ditemani anak perempuannya warga desa seberang, yang pernah bermusuhan dengan Banyurejo di masa lalu. Ia berdiri lama di depan patung tangan, lalu berkata, "Pada Wahyu, aku dulu masih kecil. Waktu peristiwa itu terjadi, ibuku sempat membawa adik bayiku ke gubuk itu. Tapi dia tidak pernah kembali." Ia menarik napas berat. Matanya berkokok-kokaka. "Aku tidak pernah tahu di mana dia terkubur. Tapi sekarang, aku tahu dia tidak sendiri. Dia dijaga, didoakan, dan dikenang." Wahyu mengangguk pelan. Kemudian ia menyodorkan buku catatannya. "Kalau ibu tak keberatan, nama adik ibu bisa kita ukir di salah satu batu peringatan." Perempuan itu meneteskan air mata. Dan untuk pertama kalinya, dalam 60 tahun, ia menyebut nama itu lagi. Sulastri. Namanya Sulastri. Hari itu, di batu peringatan ke-27, diukir nama Sulastri. Bayi tak pernah tumbuh, tapi tak pernah dilupakan, dan setiap batu berikutnya mulai diisi perlahan. Nama demi nama, beberapa datang dari ingatan samar, beberapa dari arsip keluarga. Tak semuanya lengkap, tak semuanya jelas, tapi setiap nama adalah bukti bahwa mereka pernah ada. Malam terakhir, sebelum ulang tahun peringatan pertama, Wahyu bermimpi. Ia kembali berdiri di ruang bawah tanah, yang kini tak gelap, tak bau, tak penuh tengkorak, tapi penuh cahaya. Ada tawa, ada anak-anak berlarian, ada perempuan tua duduk di kursi bambu sambil merajut. Dayu Ningsih tersenyum. Padanya, "Kau sudah mengubah kutukan menjadi peringatan," katanya lembut. "Aku bisa pergi." Wahyu hanya menunduk, tak sanggup bicara. Dayu berdiri, melangkah perlahan. Anak-anak mengikuti di belakangnya, seperti pawai kecil menuju cahaya yang tak menyilaukan, hanya menenangkan. Sebelum pergi, ia berkata sekali lagi, "Terima kasih karena telah mendengar yang tidak bersuara." Pagi harinya, langit di Banyurejo bersih. Tak ada kabut, tak ada embun aneh, hanya mentari pagi dan suara lonceng kecil dari anak-anak yang bermain di Taman Memorial. Wahyu menatap tanah itu sekali lagi, bukan dengan ketakutan, bukan dengan beban, tapi dengan ketenangan. Karena kini, tanah itu telah berubah. Dari tempat kematian diam-diam, menjadi tempat kehidupan, didoakan. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya, dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.